أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia, pengajian sangat sebagai biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian sholawat serta salam sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedianya kita melanjutkan tema kita yang sudah sampai kepada sholat berjamaah, bahkan syarat-syaratnya pun sudah kita sampaikan. Namun kepada saya disampaikan perihal mengingat pengajian malam ini, tapi tercantum di situ temanya macam-macam sholat sunnah. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan, barangkali PA yang terkait itu hanya dikirim PA yang lama. Tapi kalau yang baru sekedar mengulang sedikit secara ringkas, maka akan saya sampaikan sebelum nanti kita akan lanjut dengan tema tidak syariahnya yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Oleh karena itu akan dibagi oleh Bapak Ibu ini pemahaman tentang pembagian daripada sholat sunnah. Bapak Ibu, sholat sunnah itu pembagiannya bermacam-macam, tergantung dari sisi apa. Dari sisi waktunya itu sholat
sholat sunat jenis ini kalau lewat disunatkan mengkodoknya, terlebih bagi orang yang sudah terbiasa menjaga setiap hari. Baik. Kemudian yang kedua, sholat sunat yang punya sebab. Sholat sunat jenis ini kalau lewat sebabnya tidak dipotong, jadi tidak ada aturan potong. Sholat sunat yang punya sebab ini tiga macam. Sebab duluan baru sholat, sholat dulu baru sebab. Yang ketiga, sebab bersamaan dengan sholat. Sebab dulu baru sholat, contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru disunatkan sholat. Sholat wudu, berwudu dulu baru disunatkan sholat, dan lain-lain. Kalau udah lewat sebabnya, ya sudah, lewatlah, tidak dianjurkan untuk diqadha. Nah, yang kedua, sholat duluan baru sebab. Contohnya, sholat sunat safar. Sebelum berangkat perjalanan, sholat dulu. Udah sholat, baru berangkat. Makanya orang kalau sholat sunat safar itu di mana? Di rumah. Sebelum dia keluar dari rumah untuk melakukan perjalanan. Kemudian sholat sunat ihram. Coba ibu, kalau kita mau haji atau umrah, sebelum kita memasang niat ihram itu niat haji kan, bagian haji atau niat umrah kan, bagian umrah. Nah, disunatkan sholat, itulah sholat sunat ihram. Nah, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sholat sunat yang sebabnya bersamaan dengan sholat. Ini contohnya sholat gerhana. Kapan sholat gerhana dilakukan? Ketika sebabnya sedang berlangsung. Ketika sedang berlangsung gerhana, maka sebelum gerhana terjadi tidak ada sholat. Setelah gerhananya selesai, juga tidak sholat lagi. Nah, sholatnya bersamaan dengan berlangsungnya sebab, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi berjamaah. Sholat sunat itu adalah sholat sunat yang dianjurkan, disyariatkan, disunatkan berjamaah. Nah, itulah contohnya sholat raya, sholat tarawih, sholat witir Ramadan, termasuk tadi sholat gerhana, sholat istisqa, muntajat, dan sebagainya. Nah, ayo warahmatullahi wabarakatuh.
dianjurkan